Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan kembali bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih-Mu yang senantiasa boleh hadir dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, berikan hikmat-Mu pada setiap kami sehingga kami dapat menerima dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tema doa multiplikasi malam ini adalah hidup yang merdeka. Bacaan Alkitab kita dari Galatia 5 ayat 1-15. Tujuan pembahasan agar hidup kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus menjadi berdampak. Pembahasan firman Tuhan. 2 hari yang lalu kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, namun bila saya perhatikan suasana peringatan kemerdekaan tetap berjalan. Di setiap rumah pasti ada yang masang bendera mulai dari awal bulan Agustus. Hal ini tentu saja karena kita semua mengingat bahwa dulu kita adalah bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa lain. Bangsa Portugis, kemudian Belanda, dan terakhir Jepang. Dan sejak proklamasi kemerdekaan 76 tahun yang lalu, kita menjadi bangsa yang merdeka. Namun, situasi sekarang ini benarkah kita adalah orang yang merdeka? Terlebih lagi, saat ini kita dalam kondisi pembatasan dalam kegiatan bermasyarakat. Hidup Kristen juga mengalami hal yang sama. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Maka kita adalah orang merdeka dalam Kristus. Tetapi seringkali, tanpa kita sadari, kita kembali memperhambakan diri dengan hal-hal daging, hal-hal duniawi, yang akhirnya membawa hidup Kristen yang sebetulnya hidup yang merdeka, namun hidup kita menjadi membosankan, melelahkan, penuh dengan ketakutan, rekayasa, tekanan. Tetapi sebagai orang yang merdeka, kita dapat memiliki kekuatan untuk menyelesaikan setiap masalah dan mencapai tujuan, yaitu kemakmuran, kebahagiaan, dan kemenangan seperti yang Tuhan rancangkan bagi setiap orang yang percaya. Kristus menjadi kutuk bagi kita supaya kita dapat memperoleh berkat. Yesus menanggung salib supaya kita akan meraih mahkota. Jadi apapun yang Kristus buat di dalam penderitaannya, dalam kematiannya, tujuannya untuk melepaskan dan membebaskan supaya kita dapat berjalan sebagai orang yang merdeka. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama sampai 15, mari kita sama-sama membaca Alkitab kita. Demikianlah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Ayat 9. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya.
ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Dalam ayat yang pertama dituliskan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya ada orang yang dia pikir dia merdeka. Dia merasa dia merdeka, namun sebenarnya dia sedang dalam ikatan. Inilah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Dari sini Alkitab sudah menggambarkan bahwa hidup yang merdeka bukan sekedar apa yang kita rasa, bukan sekedar apa yang kita percaya, namun hidup yang merdeka akan nampak jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Paulus mau menjelaskan bahwa kita bisa saja berpikir kita merdeka, namun kenyataannya dari apa yang sementara ini kita perbuat, apa yang sementara ini kita jalanin, kita hanyalah orang-orang yang terikat. Kita hanyalah orang-orang yang tidak merdeka, orang yang terbelenggu dan tidak sadar kalau sedang terbelenggu. Mungkin kita terbelenggu dengan kekhawatiran, terbelenggu dengan ketakutan, terbelenggu dengan kesenangan duniawi, terbelenggu dengan iri hati, terbelenggu dengan keserakahan, terbelenggu dengan kepahitan, dan kita tidak sadar akan belenggu itu. Karena tidak sadar akan belenggu tersebut, membuat kita merekayasa supaya orang lain bisa menerima akan keadaan dan kondisi kita tersebut. Dan meskipun semua orang menerima keadaan dan kelemahan kita itu, hal itu tidak menyelesaikan permasalahan kita. Karena sesungguhnya di dalam hidup kita tetap ada ikatan. Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Dia memanggil setiap kita dalam firman-Nya di Matius 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Amin. Persoalannya ada ikatan-ikatan yang membelenggu. Hidup Kristen adalah hidup yang dimerdekakan dari belenggu. Lalu, apa dampaknya waktu hidup kita sudah merdeka? Yang pertama, hidup dalam ucapan syukur. Hidup yang tidak merdeka akan penuh dengan sungut-sungut. Jadi kalau hari-hari kita terdapat sungut-sungut itu sudah merupakan tanda bahwa hidup kita adalah hidup yang gak merdeka. Karena hidup yang merdeka akan ditandai dengan penuh ucapan syukur. Karena kita tahu bahwa kita telah ditebus, kita telah dimerdekakan. Karena kita tahu kita telah menerima segala rancangan berkat yang luar biasa yang Bapa sediakan buat kita. Jadi hidup yang merdeka adalah hidup dalam ucapan syukur. Namun ini tidak berarti bahwa hidup yang merdeka bukan hidup yang tidak punya masalah. Tetapi hidup yang dimerdekakan adalah hidup yang mengetahui bahwa di balik setiap masalah ada kasih setia Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada jalan keluar, bahkan ada mahkota setelah kita setia dalam menghadapinya. Yang kedua, dampak hidup yang merdeka adalah kesadaran untuk tidak mau lagi diperhamba. Dalam Lukas 4 ayat 13, demikian firman Tuhan, "Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik." Waktu kita sudah merdeka, Alkitab mengatakan iblis mundur dan menunggu waktu yang baik. Iblis punya kecenderungan untuk mengikat hidup kita lagi. Dia mau memperhamba hidup kita lagi. Dan waktu kita sadar bahwa kita sudah merdeka, waktu kita sadar bahwa darah Yesus sudah memerdekakan kita, maka setiap kali ada bujukan, kehendak, keinginan yang begitu kuat dalam batin kita, kita dapat menolaknya dengan mengatakan, "Dalam nama Yesus aku sudah dimerdekakan dan aku tidak mau diperhamba lagi." Amin. Nah, selanjutnya yang ketiga, dampak hidup yang merdeka adalah hidup kita dalam kesadaran dan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan adalah dampak hidup yang merdeka. Kalau kita sebut bangsa kita adalah bangsa yang merdeka, maka kita harus mengisi kemerdekaan ini, bukan hanya dengan bergembira dan bersorak bahwa kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka.
Namun bersikap memperkaya diri di tengah kemerdekaan, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dalam kondisi kesusahan orang lain, terlebih saat pandemi seperti sekarang ini, bukan lagi kasih dan pelayanan. Bangsa kita bisa hancur bila rakyatnya hanya mementingkan diri sendiri. Hidup Kristen juga sama. Kita tidak boleh hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Dalam masa pandemi saat ini, banyak yang menderita, banyak yang kesusahan, ada yang terkena COVID, ada yang kehilangan pekerjaan, ada keluarga yang meninggal, dan keadaan tidak baik lainnya. Dalam Ibrani 10 ayat 24, demikian firman Tuhan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita diajak untuk saling memperhatikan. Banyak di sekitar kita yang keadaannya tidak seberuntung dengan kita. Itulah yang harus kita support, melalui doa kita, bantuan materi, maupun dalam bentuk perhatian kasih kita. Tuhan sudah memerdekakan kita, dan Tuhan pasti memberkati hidup kita. Namun kita ada tanggung jawab bahwa kita harus hidup benar. Kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Kita harus setia lakukan firman Tuhan, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan yang keempat, dampak hidup yang merdeka adalah hidup dengan kesiapan untuk berkorban. Waktu kita sudah merdeka, berarti yang harus kita buat adalah kita harus siap untuk korban demi mengisi kemerdekaan ini. Dunia hari-hari ini tidak mengenal korban, namun malah mengorbankan orang lain untuk dirinya sendiri. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus berani berkorban. Demi kebahagiaan rumah tangga kita harus mau mengalah terhadap pasangan kita. Kita juga harus mau bekerja keras. Kemudian demi masa depan, seorang anak muda harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Harus berani menghadapi perjuangan itu, berjalan kembali bersama Tuhan. Ingat, bersama Yesus kita sanggup menanggung segala perkara. Dan sebagai penutup, saya akan bacakan dari Galatia 5 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk kemerdekaan bangsa kami. Terlebih kami bersyukur untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, sehingga kami merdeka dari setiap belenggu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong, supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi berdampak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan dalam doa multiplikasi malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!